Iya, jadi pas saya ngomong sama beliaunya, Pak, maaf kalau kami mengganggu meditasi sampean. Mohon maaf sekali lagi, kami mau lanjutkan perjalanan. Terus si bapak itu cuma bilang, iya mas, tapi lebih baik sampean jangan melanjutkan perjalanan, sampean pulang. Ana udan salam mongso sawiji wana sapa kemari palo jinawi ora kurang samubaran kutha budaya terkenal ing Nuswantara yang ana sapa saindenge gambarane kutha udan samongso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang prasat hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumantuk kajiwa kasarira. Dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waratin sagung dumadi lestantun raharja. Sahabat-sahabatku, pecinta alam gaib dan alam misteri. Kembali lagi bersama kami di Dua Sisi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan salah seorang tamu dari Semarang. Beliau Mas Daniel, seorang pecinta alam yang sangat mengagumi alam dan ahli mencintai alam, dan pastinya memiliki kisah-kisah yang romantis mengenai kisah-kisah horor serta misteri. Maka dari itu, saksikan terus bersama kami. Saya Arga Balarama Dan saya Rendra Cakra. Pokoknya buat teman-teman semua di seluruh jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada, ya, simak perjalanan kita kali ini untuk mendatangi salah satu tempat, yang mana tempat tersebut adalah salah satu tempat janjian kita. Tentunya sangat luar biasa. Nanti saya bersama Mas Arga. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi saya mau cerita aja langsung. Dulu kira-kira sekitar tahun 2099, tahun 2000 lah. Waktu itu saya masih lulus SMA. Saya pernah melakukan perjalanan naik gunung karena hobi saya naik gunung. Saya naik gunung bersama teman 4 orang dari Semarang. Istilahnya kalau orang Surabaya itu bonek. Bondo nekat. Jadi 4 orang kami ini melakukan perjalanan naik gunung ke Gunung Agung. Dari 4 orang kami ini, Gunung Agung Bali. Gunung Agung Bali, ya benar. Dari keempat orang kami ini tidak ada satupun yang tahu jalur, tidak tahu trek. Jadi kita sama-sama buta semua. Tapi los Kita jadi yang penting kita berangkat, niat kita naik gunung, niat kita explore alam, karena kita juga pingin istilahnya menikmati gunung yang mungkin ada di luar Jawa, khususnya di Pulau Bali kan. Kita berangkat waktu itu, kami berempat dari Semarang. Saya masih ingat itu kita naik bis namanya PO Tip Jaya. Nah, pada waktu kami nyampe sana, kami langsung menuju ke titik jalur pendakian Gunung Agung Bali. Waktu itu kita nyampe di terminal di Bali itu jam 4 sore. Terus kita naik oper lagi, mobil bak terbuka, tapi itu khusus angkutan umum juga, plat kuning. Kami berempat naik, kita tanya-tanya orang-orang jalur pendakian menuju Gunung Agung itu di mana. Kita diarahkan menuju ke daerah sekitaran Bedugul lah. Iya, Bedugul Bali. Setelah kita berangkat, kita turun, otomatis karena kami berempat itu memang benar-benar tidak tahu trek, tidak tahu jalan, kita semua empat-empatnya buta.
Kita cuman beranggapan bahwa di mana desa terakhir berarti itulah jalur pendakian kita. Nah, kebetulan jam sudah menunjukkan jam 7 malam waktu itu. Kita naik, ada sebuah perkampungan, kita tanya-tanya, ternyata memang itu jalur pendakian. Kita berempat, karena semua blank semua ya tadi ya. Kita naik jalan, terus karena yang dituakan waktu itu saya ngomong sama teman-teman, biasanya kalau yang namanya posko itu biasanya rumah terakhir sebelum perbatasan dengan jalur pendakian atau perbatasan dengan hutan. Jadi, dan rumah itu biasanya ada plakatnya, ada pelangnya. Nah, kebetulan jam 7 malam itu karena kita belum mengeluarkan alat-alat pendakian kita, jadi kita cuman remang-remang aja, kelihatan ada rumah. Saya masih ingat rumah itu sebelah depan saya ada gapura, sebelah kanannya ada rumah, dan rumahnya itu ada pelangnya. Karena malam kita nggak pakai senter, kita cuma lihat, oh ini ada pelang, berarti ini bisa jadi ini poskonya. Akhirnya kita masuk ke rumah itu, kita ketok, saya yang maju, saya yang ketok pintu, dan kita dibukakan pintu. Singkat cerita, kita masuk, kita disuguhin minum segala macam, dan kita berempat semua melakukan persiapan pendakian. Yang tadinya kita cuma pakai baju kaos, cuman celana ala kadarnya, celana jeans, terus karena di Gunung Agung kita belum tahu trek, kita buta sama sekali, makanya kita semua menyiapkan, ada yang kita pakai putis, kita pakai sepatu trekking, kita pakai siapkan senter, kita siapkan segala macam perlengkapan kita kan. Nah, kita nyampe di rumah tersebut itu jam 7 malam. Terus saya ngomong sama yang bukain pintu, saya ngomong, Pak, izin, kita itu mau naik gunung ke Gunung Agung. Dan kebetulan dari keempat orang kami ini, kita berempat ini tidak ada yang tahu trek, tidak ada yang tahu jalan. Kalau berkenan, saya ditunjukin jalannya aja menuju kemana, arahnya kemana, kita pasti akan ikutin jalan itu. Nah, sama bapak itu beliau berpesan, baik mas, beli dengan logat Balinya, baik beli, nanti saya antar. Sekarang beli semua, istirahat dulu, disiapkan dulu peralatannya, nanti kita jalan. Nah, singkat cerita kami sudah kurang lebih setengah 10, jam 9 lebih lah, kita sudah kehabisan waktu karena kita belum tahu kan nanti di jalannya seperti apa, di treknya kita ketemu apa, kita kan nggak tahu. Singkat cerita jam 9 lebih kita dikasih minum, yang dari tadi itu minumnya belum kita minum, belum kita sentuh. Akhirnya kita berempat kita minum semua, dan minuman itu saya masih ingat, minum tehnya itu bening. Tehnya bening. Jadi kalau kita kan bikin teh mungkin agak pekat ya, warnanya coklat gitu ya. Itu tehnya agak bening. Terus gulanya pakai gula batu. Jadi gula batunya kita masukin ke mulut dulu, baru tehnya kita minum. Kalau adatnya orang sana seperti itu. Kita minum, setelah itu saya ngomong sama bapaknya, Pak, izin, kita udah kehabisan waktu, kita sekarang udah jam 9 lewat. Kalau berkenan kita dianterin. Kita minta tunjuk aja jalannya kemana. Singkat cerita, bapaknya itu terus ngomong, baik, ayo kita jalan, kita lewat belakang rumah. Jadi yang tadinya kita masuk lewat depan rumah, kita tidak keluar lagi lewat pintu depan tadi, tapi kita diajak masuk ke rumah beliau, keluar lewat pintu belakang, terus kita jalan. Saya masih ingat sekali, saya merinding. Saya masih ingat sekali, jadi waktu itu jam 9 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat. Jadi jam 9.45. Itu kita jalan. Saya pakai jam arloji, kita cocokkan waktu semua sama teman-teman. Oke, kita start jam 9 lebih 45 menit. Kita jalan.
kita lewatin ladang, terus kita lewatin hutan heterogen, jadi yang pinus-pinus semua gitu, terus hutan-hutan. Ya setahu saya normal aja lah, lumrah kalau di gunung itu hutan heterogen, ladang itu biasa kan. Kita jalan, tahu-tahu sekitar jam 10, jadi kita perjalanan dari rumah itu jam 9.45, kita jalan, kita nyampe di tanah lapangan, kira-kira ya selebar lapangan voli lah, Nggak terlalu besar. Itu juga sama orang yang itu tadi, Mas? Iya, sama bapaknya itu tadi. Kita nyampe di situ, terus kita nyampe di lapangan itu, si bapak itu, beliau bilang gini, Mas, saya merinding nih. Menarik banget ini. Saya terus disuruh, Mas, ikutin kata saya, ikutin perintah saya, sampean semua berempat ngecamp di sini. Kami kaget, gimana kita mau ngecamp? Orang kita juga waktu kita terbatas, uang saku otomatis kita waktu masih dulu kan, kita juga bukan anak orang kaya, istilahnya kita itu tadi bonek kan, bondo nekat kan, patungan kita. Semarang nekat kita. Si bapak itu bilang, pokoknya apapun yang terjadi, sampean semua berempat harus ngecamp di sini sampai besok pagi. Besok pagi baru dilanjutkan perjalanan. Pokoknya sampean harus ikutin kata saya. Karena kami berempat itu kita tidak tahu trek, belum ada yang pernah menuju ke sana. Akhirnya kita berempat berunding, gimana baiknya seperti apa. Akhirnya kami berempat memutuskan, oke lah kita ikutin kata-kata bapak itu. Kita akhirnya ngecamp di situ, kita bikin tenda dua orang, dan sebelum tidur kita udah bikin tenda, kita udah masak makanan segala macem, dan setelah kita ngobrol dengan bapak itu, terus bapak itu pergi, hilang di kegelapan malam. Nggak pamit ya? Ya pamit, pas pokoknya sampean semua di sini ikutin kata saya, ikutin aja, besok pagi baru lanjutkan perjalanan. Pesan beliau seperti itu. Setelah itu kita ikutin aja lah perintah beliau seperti itu, karena kita semua juga ya namanya kita belum tahu lokasi, belum tahu trek kan. Akhirnya kita berhenti di situ, kita ngecamp, kita masak, dan setelah makan kita bersih-bersih. Dan anehnya dari keempat orang tim kami, 4 orang kami ini, semua itu kayak istilahnya orang Jawa itu kayak disirep. Sirap? Iya, kayak disirep. Jadi tahu-tahu setelah makan kita tuh tidur semua, 4 orang. Nah itu waktu berempat tidak ada tenda lain di situ? Tidak ada, jadi kita bener-bener kosong, Sunyi, tanah lapangan, iya kosong semua. Akhirnya kita berempat itu bener-bener tidur. Dan tidak ada, biasanya kalau kita di gunung kan kita merasa kedinginan, kita merasa apa gitu kan, tahu-tahu entah apa gitu. Itu enggak, jadi kita setelah makan kita masuk ke tenda, dan tenda dum itu kita beli tenda yang ada lorongnya, jadi antara tenda 1 dan tenda 2 bisa join, bisa gabung. Iya ada resisternya. Akhirnya kita semua tuh kayak disirep istilah orang Jawa, kita tidur pulas, benar-benar tidur pulas. Nah selang berapa jam, mungkin keesokan paginya, saya itu yang terbangun pertama kali itu saya. Ada orang bilang puncak dengan logat bahasa Madura. Puncak. Saya sama teman-teman langsung kaget. Saya bangunin teman-teman. Bangun. Jam berapa ini? Udah 5:30 pagi, kita lanjut perjalanan. Akhirnya kita semua bangun. Pertama keluar dari tenda itu saya keluar, saya lihat itu agak gimana gitu loh. Kok ada orang-orang teriak puncak, sedangkan kita itu jalan cuma 15 menit, Mas. Malam itu kita cuma 15 menit. Terus saya ngomong sama teman-teman, bro, bangun, kita persiapan. Terus karena saya dengar puncak itu, saya terus nyamperin orang itu. Mas, dari mana? Saya dari Madura. Berapa orang? 8 orang. Semalam berangkat dari bawah jam berapa dari posko? Kita berangkat jam 8 malam. Jam 6 pagi, setengah 6 pagi, mereka baru nyampe di puncak-puncak. Terus saya ngomong, Mas, emang sini udah puncak? Loh Mas, sampean gimana? Ini udah puncak.
Kami berempat-empatnya langsung nengok semua dengan raut muka yang setengah kaget, setengah bingung, setengah nggak percaya. Kita semua nengok, hah, puncak. Jam berapa mas? Teman saya yang namanya Iin. Jam berapa dari bawah? 7:30, jam 8 lah kita berangkat dari bawah. Mas, sampean dari mana? Kita dari Semarang. Sampean berangkat semalam dari bawah jam berapa? Jam 10. Loh kok bisa duluan sampean? Ya nggak tahu, mungkin kita lewat jalur pintas, mungkin orang kita juga jalan-jalan aja, kita nggak ada istirahat, kita lanjut terus. Teman saya Iin bilang seperti itu, terus saya sampai sama teman langsung, udah kita packing, kita turun. Teman nggak sempat menikmati dulu. nggak sempat, jadi kita karena kita udah ketakutan, kita udah nervous duluan kan, kita udah bingung terus. Akhirnya kita ngobrol sama teman-teman yang dari Madura itu dan Surabaya, kita ngobrol, mas, sampean di sini berapa jam? Mau turun berapa jam lagi? Karena kebetulan mereka nyampe puncak, setelah nyampe puncak nggak selang berapa waktu lama langsung mereka turun. Jam 8 pagi itu mereka langsung turun. Kita akhirnya ikutin bareng. Kita turun bareng. Nah, dari puncak sampai di posko, sampai di bawah kita ketemu dengan pemukiman itu jam 4 sore. Berarti kan kita perjalanan dari atas sampai bawah 8 jam. Itu kita turun. Nah, saya bilang sama teman-teman, bro, semalam kita turun dari mobil, kita jalan, kita menuju posko, gapura, rumah terakhir sebelah kanan jalan ada pelangnya. Sekarang kalau kita turun, berarti ini gapura, rumahnya sebelah kiri ada pelangnya. Bener nggak? Bener. Kita ikutin, kita lihat, kita cari tahu. Rumah itu rumah apa? Rumah siapa? Yang semalam kita istirahat, yang buat kita transit itu rumah siapa? Setelah kita turun dari atas sampai bawah, kita tanpa bahasa, kita diam 1000 bahasa, kita diem pokoknya kita ikutin jalan aja terus. Mereka teman-teman yang dari Madura ngajak ngobrol, kita baru ngobrol, kita baru cerita, kita baru ngobrol ya seadanya aja, apa yang mereka tanya kita jawab, kita nggak ngomong yang aneh-aneh. Kita turun, ketemulah gapura itu, gapuranya warnanya hijau. Saya ngomong sama teman-teman, teman-teman, itu gapuranya. Berarti rumahnya sebelah kirinya. Masih ingat nggak jalannya seperti apa, jalan setapaknya? Masih ingat? Oke, kita turun. Setelah nyampe gapura ini, saya merinding lagi nih. Saya turun. Kami berempat nengok ke kiri. Berarti kan rumahnya kan berarti sebelah kiri jalan ya. Ada pelangnya. Kita nengok ke kiri. Saya lihat di situ kami berempat langsung rangkulan semua. Ternyata di situ tulisannya itu makam. Wah, kita lihat langsung teman-teman kami, saya sama teman-teman langsung nggak pakai lama. Kita cari tiket, kita pulang Semarang. Nggak pakai lama. Apapun, pokoknya kita berangkat sekarang. Kita udah selamat dari Semarang, kita naik ke Gunung Agung, kita udah nyampe puncak, kita turun. Sekarang kita pulang. Kejadian apapun pokoknya kita pendam rahasia dulu, nyampe Semarang baru kita cerita. Akhirnya singkat cerita kami langsung cari tiket, kami pulang ke Semarang. Nyampe Semarang, teman saya yang namanya itu langsung selamatan, dan sampai detik ini dia nggak boleh naik gunung lagi sama orang tuanya. Itu jadi yang saya rasakan itu ya, kita tidak ada keanehan atau kejanggalan aneh-aneh, itu nggak ada. Selama turun pun kita juga normal aja, nggak ada masalah, kita nggak ada gangguan apa, kita naik nggak ada gangguan apa. Dan anehnya ya 15 menit itu tadi, iya, dan nyampe di lapangan itu kita tahu-tahu makan dan tidur. Bangun-bangun kita 5:30 pagi dengan terbangunkan oleh suara teriakan orang, puncak seperti itu. Itu yang bikin saya sampai sekarang mungkin kalau suruh ngulangin lagi ke Gunung Agung mungkin nggak lagi deh. Tapi kalau di logika ini mas, ini kan sesuatu yang susah di Iya. logika. Iya. Di sisi lainnya itu, kalau orang Jawa bilang itu bejo gitu loh. Iya, bejo. Itu tuh
aneh tapi bejo gitu. Dalam artian kan naik cuma 15 menit Mas Arga. Ini luar biasa. 15 menit. Dan itu dialami satu tim lagi. Satu tim. Wah semua gitu. Dan- Semata-mata. Dan hebatnya lagi bisa memendam saat di atas tidak bercerita dengan Tidak ada cerita, kami sudah. Itulah yang namanya kesirep. sirup. Jadi ya kayak apa ya, kita kalau mau ngomong pun kayak berat gitu loh. Berat. Jadi nyampe kita turun di posko, kita pun yang teman-teman, ayo kita mampir ke posko, kita pun nggak mampir ke posko, langsung lanjut. Pokoknya kita langsung pulang. Apapun kita langsung pulang. Kita pendam rahasia ini sampai kita nyampe Semarang. Kayak Seperti itu Mas. kayak Mas Henry kan di usia muda dulu kan suka sekali. Ibaratnya itu hobinya itu Cinta alam. ke alam lah, naik gunung. Mungkin kalau untuk cerita yang ini kan benar-benar salah satu cerita yang lain daripada yang lain. Kalau kita simpulkan dari pendakian gunung itu kebanyakan itu kalau kita dengarkan dari teman-teman yang pecinta pendakian itu ceritanya selalu mengerikan. Mengerikan. Ini juga mengerikan kalau saya bilang. Mengerikan tetapi lebih ajaib. Nah kalau untuk Mas sendiri, kalau sesuatu yang mengerikan semasa ketika mengendaki gunung itu pernah nggak mengalami hal itu? Ada beberapa sih Mas. Jadi Gunung mana? di Gunung Ungaran saya pernah, di Gunung Merbabu saya pernah, di Ah. Gunung Lawu juga pernah. Jawa rata-rata. Ya, rata-rata di Jawa. Nah, saya ceritain yang di Gunung Ungaran. Gunung Ungaran itu ada beberapa jalur rute trek untuk pendakian. Jadi ada yang lewat Bandungan, ada yang lewat Promasan, ada yang lewat Jimbaran, ada yang lewat Medini, Sukoharjo. Nah, biasa sambil menikmati makan ya. Siap Mas. Santap saja. Ungaran. Jadi waktu itu kami, ya lagi-lagi tim kami berempat itu, saya, Iin, ini nama panggilan aja ya, Bajeng sama Kentir. Nah, kami berempat itu jalan. Memang karena kami itu berempat itu memang tim yang istilahnya Pokoknya ya tim solid CS. ya, tim CS kemana Kemana ada. kemestrinya kalau naik gunung kita memang ada. Jadi satu tim itu kita memang benar-benar ya bukan tim ya, kita memang dulu kita tergabung di pecinta alam di Semarang. Nah, saya waktu itu ngobrol sama teman-teman, kita kalau naik ke Ungaran lewat Promasan, lewat Jimbaran, atau lewat Bandungan atau Gedung Songo, kita udah pernah semua. Gimana coba kalau kita lewat Medini, kita lewat Boja, Yang belum pernah dilewati. kita belum pernah lewat. Akhirnya memang kalau lewat jalur Medini itu jalannya lebih jauh karena kan kita lewat jalurnya memang landai, beda sama yang lain. Kalau yang lain itu langsung ngetrek gitu. Kalau lewat Medini jalurnya landai, kebanyakan kebun teh. Tuntai. Iya, kebun teh. Seperti melingkar gitu. Iya, melingkar, nanti ketemunya pun di Promasan. Iya. Nah, pada waktu kita jalan nyampe di daerah Medini itu, ada orang tuh bilang, jadi orang penduduk desa situ tuh ngomong, "Mas, sampean mau kemana?" "Kita mau muncak, Pak. Muncak Ungaran." "Berapa orang?" 4 orang. "Mas, ya kalau bisa agak siangan atau agak pagi, jangan malam gini, karena kalau di malam itu ya satu mungkin masih ketemu hewan buas atau gimana, mungkin nanti ketemu yang hal yang nggak diinginkan." Kami berempat ya istilahnya ya udahlah, orang toh kita juga cuman mau menikmati alam, kita nggak neko-neko, yang penting kita jalan ya jalan gitu aja. Mantep hati gitu aja. Sama orang sana bilang, ya udah Mas, kalau memang mantep yakin ya udah silahkan jalan, tapi yang penting satu, jaga omongan, jaga perilaku, jaga sikap segala macam dimanapun tempat. Kalau kita yang namanya orang Jawa kan pasti seperti itu kan. Oke lah, akhirnya kita berangkat. Kita jalan berempat. Kebetulan saya Sapuranjo, saya paling belakang. Teman saya yang Bajing itu paling depan. Terus Kentir itu nomor 2, Iin nomor 3, saya nomor 4.
setelah jalan karena jarak kita bukan berempat terus jalan bareng gini, enggak, kita jalannya satu-satu agak berjauhan, sekitar selang 5 meter gitu kan, agak selisihnya 5 meteran. Teman yang pertama itu ketemu sama satu orang, dia orangnya saya masih merinding lagi kalau cerita segala kayak itu. Di kebun teh itu kita berpapasan dengan satu orang itu, kalau orang desa kan biasanya pakai sarung di kerudungan ke kepala gini kan, cuman kelihatan mukanya aja. Dia jalan pelan, dia bawa senter, kita juga bawa senter. Teman yang pertama cuman kasih salam, mari Pak, mari. Orang kedua ya, mari Pak, mari. Yang ketiga teman saya ngomong lagi, mari Pak, mari, derek langkung nyuwun sewu gitu kan. Nah yang terakhir itu kan saya, karena teman-teman itu semua konsentrasi di jalan. Nah karena teman-teman udah konsentrasi di jalan, otomatis saya konsentrasi dengan orangnya kan, karena jalannya agak lebar, perkebunan teh kan agak lebar. Orang itu dilewati mobil masih bisa, jalur mobil bisa itu. Saya konsentrasi dengan orangnya, ada orang nih, saya gitu kan. Nah pas papasan gini, nggak ada jarak 1 meter lah, kita papasan kalau kayak papasan biasa lah, jarak 1 meter. Saya nengok, wah saya merinding, orangnya juga nengok. Pas saya lihat depan, jadi muka ketemu muka, papasan. Saya lihat mukanya dia itu kayak kita lihat paha kita, Mas, Rata. jadi yang namanya hidung, yang namanya mata itu nggak ada, polos mulus kayak paha. Saya cuman amit, bah. Saya jalan lagi. Saya panggil teman-teman, saya kumpulin. Kita nggak usah lanjutin perjalanan, kita balik kanan. Kenapa kita balik kanan? Dari 4 orang kami ini, kalau satu berhalangan, satu tidak enak hati, satu minta pulang, kami langsung pulang, nggak ada yang kita lanjut. Satu bilang pulang semua. Satu lanjut, satu 3 lanjut, satu minta pulang, tetap pulang. Nggak ada perdebatan lagi. Jadi dari 4 orang kami ini, karena kami udah konsisten, satu nggak nyampe puncak, ya semua nggak nyampe puncak. Satu minta pulang, semua kita pulang. Saya ngobrol sama temen, stop sampai di sini, kita balik kanan, kita pulang. Kenapa? Kita pulang pokoknya. Nanti di bawah saya omongin. Kita ketemu posko dulu, kita baru ngobrol. Kita ngomong sama orang bawah, kita ngobrol sama orang posko. Kita turun, akhirnya kita balik. Oke lah, kita turun lagi, kita turun. Nyampe di posko, kita ngobrol sama orang sana. Orang sana cuman ngomong, Mas, tadi papasan sama orang. Saya bilang, iya Pak. Oh, tapi nggak ganggu kan? Enggak Pak. Siapa Pak? Itu Kemin Mas, namanya. Memang seperti itu. Terus saya baru ngomong sama teman-teman, kalau yang ketemu dengan orang yang tadi kita papasan itu, kalau nggak ada mukanya, jadi mukanya rata, kayak paha gitu ketemunya. Teman-teman langsung, kamu kok nggak bilang? Saya kan cuma ngomong, kita pulang, kita balik kanan, jangan lanjutin perjalanan, kita balik. Mas dan teman-teman balik juga, orang itu udah nggak ada, Mas. Kita nggak ketemu orang itu, padahal nggak ada jarak 5 menit lah. Saya panggil teman-teman, woi bro, stop. Yang lain balik ngambilin saya ngomong, kita balik, stop, kita nggak boleh lanjutin jalan kita pulang. Kenapa kita pulang? Baik, kita pulang. Kami langsung berempat pulang, turun. Dan orang posko bilang bahwa orang itu memang sering berkeliaran di situ, menampakkan diri seperti itu, tapi dia tidak mengganggu kita. Iya. Dia cuman istilahnya eksistensinya dia memang benar ada. Dan orang-orang kampung di Medeni itu memang tahu bahwa
dia itu ada gitu. Kemen. Mm-mm. Nah, itu pernah orang yang di bus itu juga menceritakan nggak sejarahnya Kemen itu dulu gimana? Saya dulu diceritain, cuman lebih pastinya saya agak-agak lupa lah. Jadi memang orang situ sih mas. Jadi ada kasus apa ya, pembunuhan atau apa gitulah, atau apa pembunuhan terus mayatnya dibuang di situ. Jadi seperti itu. Iya, cuman dianya tidak mengganggu sih. Orang kita juga ketemu, kita ngomong mari pak, dia juga jawab mari. Tapi kebetulan yang terakhir orang itu saya. Itu yang Itu pengalaman ungaran. Ini mas, saya juga penasaran ini yang di Lawu, Surakarta, bisa diceritakan? Kan juga terkenal agak sakral. Di Lawu mas, itu kira-kira tahun 98 malam suro, malam 1 suro. Kebetulan kami ya naik ya berempat itu tadi. Memang karena kita udah klop biasa hati, kita naik. Waktu itu kita lewat dari Tawangmangu, lewat Cemoro Kandang, kita naik. Dan itu pendakian ke Lawu saya yang pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Terus yang di Gunung Agung pun juga sama, itu yang pertama dan terakhir. Saya tidak akan mengulangi lagi yang ketemu hal-hal aneh seperti itu. Bolehlah kita naik tapi lewat jalur yang lain. Nah, jadi kalau yang di Lawu, Mas Daniel juga melewati Candi Cetok. Iya. Pasar Setan, Pasar Bubrah itu kita ngelewatin semua. Iya. Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Kita naik berempat. Kira-kira baru berapa jam lah. Orang itu kita masih jauh kok dari puncak. Kami berempat jalan. Waktu itu malam suro, kita berangkat dari posko itu jam 6 sore. Karena kita beranggapan bahwa kalau malam suro itu pasti, kalau di Lawu pasti ramai. Banyak pendaki-pendaki, banyak orang-orang yang melakukan ritual di sana itu banyak sekali kan. Akhirnya kita melakukan perjalanan jam 6 sore. Kita jalan, mungkin baru jalan 1 atau 2 jam lah, 2 jam kurang pokoknya kita jalan. Kita istirahat. Nah, waktu kita istirahat itu nggak di pos, bukan di pos kita istirahat, agak ada tanah lapangan terus ada pohon besar. Kita istirahat di situ. Nah, kebetulan pas kita istirahat itu ada orang yang menghadap ke pohon, mereka semedi. Orang itu semedi gitu. Nah, waktu semedi itu saya ngomong sama teman lagi, bro, kita istirahat dulu. Di sini kita kita kumpulkan tenaga, nanti kita lanjut lagi. Nah, karena kami berempat itu lihat ada orang, kita terus akhirnya ngobrol lah dengan orang itu. Cuman waktu kita ngobrol, kita aktif ngomong, orang itu nggak mau aktif gitu loh. Fokus meditasi. Iya, fokus meditasi. Terus saya bilang, bro, mungkin orangnya lagi meditasi, orangnya lagi apa, mungkin kan? Ya, nggak usah digangguin lah. Setelah kita berpamitan, selang berapa waktu lama itu kita berpamitan kan? Maaf kalau kami mengganggu meditasi Anda. Sekali lagi saya mohon maaf. Orang itu menghadap ke pohon. Menghadap ke pohon. Membelakangi. Ya, membelakangi kami. Terus dan dia bakar dupa, bakar kemenyan kayak gitu kan. Terus dia jawab, "Ya Mas, enggak apa-apa. Lebih baik sampean jangan lanjut." Kami diomongin seperti itu, saya langsung lihat sama teman-teman, gimana? Lanjut. Nah, tapi bapaknya bilang kayak gitu. Udah pokoknya kita lanjut. Selang beberapa detik, bapaknya menghadap ke kami. Kami agak kaget. Ternyata bapak itu kumisnya itu, kalau manusia kan kumisnya kumis biasa ya. Gitu. Bapak itu kumisnya kayak macam kumbang, jadi kayak orang istilahnya
belajar ilmu gaib gitu, seperti ilmu macan kumbang, mungkin dah dalam pikiran saya seperti itu kan, karena bentuk muka dia itu kayak macan kumbang bener gitu loh. Jadi kalau kumis manusia kan gini biasa kan, itu kumisnya kayak kumis macan, kayak kumis kucing gitu. Saya lihat langsung, teman-teman kita turun, nggak ada argumen untuk seperti apa, nggak ada, langsung. Itu paras mukanya juga hampir Istilahnya kalau sampean pernah lihat manusia harimau kalau di film-film gitu, nah seperti itu. Jadi cuman yang lebih jelas nampak itu ya kumisnya itu, kumisnya tuh bener-bener kumis seperti kumis macan gitu, kumis seperti itu Mas. Jadi saya langsung sama teman-teman, ya karena kami komitmen kami berempat, apapun yang terjadi, kalau satu orang tidak berkehendak, tidak ingin melanjutkan perjalanan, ya kita semua berempat putar balik, karena kita udah berkomitmen seperti itu gitu kan. Akhirnya ya udah kita balik, kita buru-buru nyampe bawah udah. Dan anehnya selama kita turun dari ketemu bapak itu, kita tidak berpapasan dengan orang satu orang pun, padahal kita waktu di bawah itu rame ngamen. Kita turun nggak ada ketemu orang sama sekali. Kita turun berat nyampe posko, kita nginep di posko. Paginya kita ngobrol sama tim posko di sana. Kita ngobrol bahwa memang kalau kadang malam-malam suro, tanggal 1 suro gitu, memang banyak orang-orang yang istilahnya menebalkan ilmu-ilmu gaib mereka di sana gitu. Jadi ada yang pesugihan, ada yang apa lah. Ya seperti itu yang kami. itu orangnya cuma nengok aja sekilas tanpa kata-kata lagi. Iya, jadi pas saya ngomong sama beliaunya, Pak, maaf kalau kami mengganggu meditasi sampean. Mohon maaf sekali lagi. Kami mau lanjutkan perjalanan. Terus si bapak itu cuma bilang, "Iya Mas, tapi lebih baik sampean jangan melanjutkan perjalanan, sampean pulang." Setelah orang itu ngomong sampean pulang, dia nengok ke kami langsung, ya dengan ekspresi kaget kami berempat kan, karena kami nggak pernah lihat orang seperti itu. Kami langsung, orangnya nengok lagi, kita langsung, kita cabut, kita turun, langsung kita turun, nggak pakai lama gitu. Pengalaman lawu Gitu. mungkin ada lagi Mas, dari pernah di gunung mana? Dan Di Merbabu saya pernah Mas. Di Merbabu itu, kalau di Merbabu mungkin kalau teman-teman yang kami satu tim ini, satu grup ini, memang kami lahir di Gunung Merbabu Mas. Istilahnya kami terbentuk ya karena kita sering naik ke Merbabu, kita sering ketemu di Gunung Merbabu di posko Tekelan, kita sering ketemu, akhirnya jadi klub, kita sering jalan bareng, akhirnya jadilah kami berempat itu. Nah, waktu di Merbabu itu, kami berempat, yang 3 orang kami itu udah jalan duluan. Jadi waktu itu saya nyusul. Waktu itu belum musim HP. Saya nyusul, kita cuman ngomong, kita nanti ketemuan di pos 2. Kita ketemu di pos 2. Oke, kita ketemu di pos 2 di bawah Pereng Putih namanya kalau nggak salah. Kita nanti ketemu di Pereng Putih di pos 2. Setelah itu saya nyampe di pos 2, saya ngecamp, saya buka tenda. Karena waktu itu juga malam 1 suro juga waktu itu. Terus saya ngomong sama temen, saya belum ketemu temen. Maksudnya saya ngecamp, saya mikir, wah pasti nanti anak-anak pasti nyari. Kalau memang janjian di pos 2, kita janjian di pos 2, nanti pasti yang 3, teman-teman saya itu yang 3, dia pasti akan ngecamp dan pasti akan nyari. Di mana saya sendirian, pasti teman saya pasti akan nyari saya. Oh, ini tenda, dan kami
sudah hafal dengan tenda kami. Jadi oh itu tendanya Daniel, itu tendanya Iin, itu tendanya siapa, itu kita udah hafal dengan tendanya lah. Pikir saya kan, kalau saya teriak-teriak, woi, manggil teman-teman kan, saya nggak etis karena di situ banyak teman-teman juga yang lagi ngecamp. Akhirnya saya, ya udahlah, orang udah kebiasaan kami ngecamp, nanti yang lain pasti nyari tendanya di mana. Nah, waktu apa namanya, saya ngecamp, saya buka tenda, saya masak. Waktu itu saya masak mie kan, karena anak gunung waktu itu paling cepet mie ya istilahnya, mie sama kita bawa nasi lah dari bawah. Waktu itu saya masak mie. Selang berapa waktu itu ada 2 orang, cowok cewek. Cowok cewek. Dia menghampirin saya. Dia ngomong, kurang lebih ya seumuran lah waktu itu, kurang lebih umur 19 sampai 25-an lah. Mungkin juga anak-anak kuliahan juga mungkin sama. Nah, mereka ngomong ke saya, "Mas, sendirian ya?" "Iya, Pak, saya sendirian." "Gimana? Saya boleh join nggak? Saya boleh gabung?" "Boleh, silahkan. Saya di sini welcome aja. Kalau kita cuman berteman, kita saling sesama pendaki, sesama pecinta alam, saya welcome. Yang penting bagi saya, sampean menghargai alam, saya juga akan menghargai Anda. Prinsip kami seperti itu. Sampean menghargai alam, mencintai alam, saya pasti juga akan mencintai sampean, saya juga akan mencintai sampean." Nah, waktu itu saya masih masak mie, akhirnya mereka join. Dia duduk cuman di depan tenda saya. Mereka duduk ngobrol segala macam, nanya dari mana segala macam. Nah, waktu itu dia ngomong, "Mas, sampean nggak takut ya naik gunung sendirian?" Saya jawab, "Ya saya sebenarnya nggak sendiri. Kami berempat. Yang 3 sudah jalan duluan jam 6 sore tadi. Saya jam 8 baru nyusul dari posko. Kita janjian di pos 2 sini. Kita ketemu. Biasanya teman-teman saya pasti akan nyari saya karena kita janjian di pos 2. Pasti nanti teman-teman nyari. Nah, setelah ngobrol ke sana kemari, dia ngomong lagi, "Mas, sampean percaya nggak dengan hantu?" Ya saya jawab dong, "Ya saya percaya nggak percaya, Mbak. Mas, orang saya juga sering mengalami. Apalagi saya sering ke hutan, saya sering ke alam, sering ke gunung, di mana gunung di alam itu kita banyak menemui hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak masuk logika, hal-hal yang tidak masuk nalar." Nah, terus orang itu bilang gini ke saya, "Bener Mas, sampean nggak takut?" "Ya saya nggak takut, apa yang harus saya takutkan?" Kemudian mereka ngomong, "Mas, sampean tahu nggak, beberapa bulan yang lalu ada pendaki yang dari Jogja meninggal?" "Oh saya tahu Mbak, yang meninggal di sana kan, di atas, yang di dekat pos 4 yang mau nyampe puncak, yang kecebur ke kawah." "Ya Masnya tahu?" "Ya saya tahu karena saya sering naik ke sini, saya sering explorer ke Gunung Merbabu." "Oh, sampean percaya nggak Mas?" Waktu itu saya makan nih mie makanan saya udah selesai kan, udah saya aduk, saya tinggal masih makan gini. Nah, saya tawarin, "Mbak, Mas makan, ayo kita bareng-bareng makan." "Enggak Mas, monggo silahkan, kita juga bawa bekal kok, bekal kita masih banyak." "Enggak loh, ayo makan, kita makan bareng." Mereka nggak mau. Terus akhirnya saya udah nawarin loh ya, kalau sampean nggak mau berarti bukan salah saya makan kan sambil makan mie ini. Terus mbaknya tuh bilang, "Mas, sampean tahu nggak kalau kami ini sebenarnya yang korban yang dulu beberapa bulan yang lalu yang mati karena masuk ke jurang." Saya cuman ngomong lah, saya merinding lagi. Saya cuman ngobrol, mbaknya itu aneh-aneh aja sambil makan mie gini kan. Mbaknya itu aneh-aneh, mana ada hantu ngomong sama orang. "Mas, sampean kalau mau lihat muka saya yang sebenarnya," tahu-tahu mbaknya cuman
ngusap muka saya. Seret gitu kan. Saya baru makan, muka saya diginiin, saya lihat apa sih? Jadi saya makan mie-nya digini, kayak mie itu antara masuk ke mulut dan tidak. Karena jarak saya dengan mereka berdua itu sangat dekat, kurang lebih 1 meter, 1,5 meter lah. Kayak saya sama sampean gini ya. Jadi mie itu kayak antara masuk mulut dan tidak, antara mie-nya mau masuk apa enggak, jadi makan apa enggak itu enggak tahu. Tapi orang saya di sini dan amit-amit nyuwun sewu ya, matanya ada yang keluar, mukanya udah melepuh, jadi udah jangan dibayangin lagi lah. Saya cuman makanya sampai saya itu enggak ketelan makan. Saya cuman gini. Seperti itu saya ekspresi muka saya. Mas, saya kedip, orangnya langsung balik lagi mukanya. Saya berkedip, saya memejamkan mata, saya kedip sebentar aja, orangnya udah balik lagi. Mbak, itu tadi sampean? Iya mas, kami berdua yang saya berhenti banget mas. Nah waktu itu karena di pos 2 kan juga nggak begitu lebar, jadi jalur ada tanah lapang dikit, bisa buat ngecamp gitu loh. Tapi ada beberapa teman-teman yang ngecamp juga. Terus dia bilang, Mas kalau sampean nggak percaya, di pos 2 ini titik kumpul kami mas. Dia ambil senter, saya pinjam senternya ya mas. Dia senter ke orang, jadi ada beberapa teman-teman ngecamp di situ, entah dari mana. Dia kasih lihat pakai senter. Karena waktu itu senter paling masih baru, senter yang warna kuning itu ya. Dan punya saya itu senternya udah pakai yang halogen, pakai aki, jadi senternya terang banget, bisa nyorot jauh. Dia cuman senterin ke orang, Mas itu udah mati. Saya lihat orangnya udah nggak kebentuk mukanya, wajahnya udah nggak karuan. Jadi waktu sorot lampu mengarah ke orang yang dituju, orangnya juga menghadap ke arah kami. Itu udah nggak ada. Jadi ada 3 orang yang ditunjukin, itu udah mati. Itu yang di pos 4 tuh mas, yang di bawah. Itu yang di pos 3 mas, itu yang di pasar Bubrah tuh mas. Digituin. Saya langsung, serius mbak? Ya. Saya putar balik, saya packing, saya turun. Saya nggak ngobrol lagi dengan mereka. Jadi istilahnya kalau ya dia tahu pikiran saya kan, saya tapi nggak tahu pikiran mereka. Saya langsung putar balik, saya nggak ngobrol lagi, saya langsung saya packing. Dia cuma bilang, Mas maaf, kami cuma mau kasih tahu bahwa orang-orang yang kami jumpai itu memang orang-orang yang percaya dengan kami. Tolong. Jadi memang istilahnya mereka berpesan bahwa tetap cintai alam, tetap hormati alam, tetap lingkungan, tapi tetap juga jaga sifat, jaga perilaku di gunung. Karena di hutan, di alam itu kita nggak tahu mas, kita sama siapa, kita dengan siapa, tapi mereka bisa lihat ke kita gitu. Dan teman-teman ada yang 3 itu juga. Jadi saya turun balik lagi, langsung saya turun menuju ke posko. Karena waktu itu belum ada HP, jadi dari beberapa teman itu cuman dari tim sarnya gunung itu cuman ngomong, saya minta tolong sama tim SAR bahwa saya ada teman di atas 3 orang, tolong dikontak siapa yang jaga di pos 2, tolong disuruh turun. Akhirnya saya nunggu di posko, teman-teman dikontak, ketemu, mereka nyusul ke kami, nyusul ke saya di posko. Saya cerita bahwa ketemu seperti itu, dan teman-teman saya yang 3 itu tadi juga ditemui dengan orang yang di bawah pos 3 yang mati di bawah batu itu. Jadi karena kedinginan mati di situ. Cerita yang terakhir Mas Arga bikin benar-benar
Ini saya sendiri. Adrenalinnya terpacu ini. Ada satu lagi Mas. Kalau ini nggak naik gunung Mas. Jadi waktu saya masih di Pati. Hobi saya itu, jadi saya kerja dari pagi sampai sore. Saya sore jenuh kan karena kerjaan di kantor. Akhirnya hobi saya mancing, bolang. Ya kadang mancing, kadang saya berburu apalah, yang penting saya Hutan tidak lah ya, masuk ke hutan. Saya hobi seperti itu, dan kebetulan waktu itu saya mancing Mas. Itu terjadi di daerah Pati Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Purwodadi dan Blora. Iya. Nah, saya mancing. Kebetulan waktu itu saya mancing sama temen orang Pati juga. Nah, mancing itu tuh di jalur air, bendungan kalau kita namanya bendungan. Nah, bendungan itu kurang lebih lebarnya sekitaran 20 meter sampai 30 meter lah bendungannya. Dibagi menjadi 31, 2, 3. Saya mancing di tengah, teman saya mancing di paling ujung deket tembok. Nah, di bawah bendungan itu kayak ada istilahnya, kalau endapan lumpur yang lama-lama terbawa arus, dia akan membentuk sebuah pulau di tengah-tengah, dan kebetulan pulau itu terbentuk dengan sendirinya dan ditumbuhin oleh, kalau orang Jawa bilang, grumbul bambu. Grumbul bambu. Nah, itu gelap banget Mas. Saya mancing. Waktu itu target ikan kita itu ikan wader. Nah, wader pari, wader segala macam ikan wader. Jadi ya, kita mancing, saya sama temen berdua sama mancing. Agak gelap sih Mas, memang ada lampu penerangan, cuman nggak terang banget lah. Saya mancing remang-remang, saya mancing dulu tuh. Tahu-tahu tuh ada anak kecil, kira-kira umur sekitaran 3-5 tahun lah, dia jalan di samping saya. Tuk. Sampean tahu kalau yang namanya bendungan kan pasti ada kayak turunan kayak gini ya. Jadi airnya yang dari sini terbendung dari sini, terus tumpahan air ini kan pasti akan turun lewat ini ya, bentuk yang agak miring gini kan. Nah, saya mancing, saya di sini di tengah, temen agak di ujung. Tahu ada anak kecil umur 3-5 tahun lah jalan. Tuk. Tahu-tahu dia turun. Bener-bener kayak orang jalan biasa Mas. Turun. Di atas air. Saya merinding lagi nih. Di atas air dia jalan, hilangnya di grumbul bambu tadi. Jadi ada yang di pulau di tengah-tengah bendungan itu, sungai itu tadi, dia hilang di situ. Saya sama teman saya itu langsung nengok bareng, lihat, terus ya biarin aja, rumahnya cuma di situ kok. Yang penting kan kita mancing, siapa tahu dia bilang sama orang sini itu dikasih ikan, kita dapat banyak, ya enggak? Iya, ya udah, pikiran kita yang enak aja ya. Kebetulan Mas, kita mancing dan itu dapat terus Mas. Kita nurunin umpan dapat, terus saya lihat, bro, udah dapat banyak, udah dapat seplastik. Saya juga seplastik, sekantong plastik kecil segini. Kalau ikan wader kan udah banyak Mas, udah lumayan. Dapat segini, udahan yuk, bentar. 2 kali umpanan, oke, 2 kali umpanan. 1 kali umpan, dapat lagi Mas, angkat. Pasang kedua, bro, umpan terakhir ya, 2 ya, turun. Baru turun, yang lagi rame-rame trending sekarang Mas, yang kerenda terbang tuh. Istilahnya lampor. Lampor. Itu terbang dari belakang sana. Cus, hilangnya di grumbul itu tadi. Bulan yang anak kecil tadi. Iya, yang hilang di situ tadi, yang menghilang di kegelapan grumbul itu tadi. Saya baru mancing, saya baru mancing, umpan kedua terbang, umpan belum sampai di makan ikan, saya tarik, bro, lihat, pulang, ikannya bawa pulang saya cerita sama
Saya cerita sama orang sana. Jadi kita pulang, nggak langsung pulang ke rumah. Kita ngopi dulu. Kita cerita sama orang. Ya udah kita cerita. Kita nyampe di warung kopi itu, saya cerita. Wah, tuh mancing dapat segini nih. Teman saya namanya Dian. Nih, saya juga dapat. Wah, nyeser, nyerok. Enggak, kita mancing. Di mana? Di situ, di bendungan belakang kelurahan, belakang balai desa. Langsung orang situ tuh pada nengok ke kami semua. Pada kaget gitu. Guri balai desa? Iya. Tenan? Iya, kami berdua. Terus barusan saya lihat Krendo terbang masuk ke gumbul. Wah, habis ini pasti ada assalamualaikum innalillahi. Kita lihat, jangan pulang dulu mas. Di sini dulu kita tunggu. Kalau sampean memang benar lihat, pasti habis ini ada assalamualaikum innalillahi. Enggak sampai 5 menit mas. Di masjid itu assalamualaikum innalillahi, bener mas. Ada yang meninggal mas. Dan saya ketemu seperti itu di tempat yang sama itu kalau nggak 2 atau 3 kali. Renda itu terbang 2 kali atau 3 kali, saya lupa saya. Itu kira-kira tahun 2012 sampai 2015 lah. Memang di daerah Pati Selatan itu memang tanda kutipnya masih kencang sih mas di sana. 2 kali itu, kalau nggak 2 kali 3 kali. Dijelaskan gara-gara berapa? Enggak. Jadi memang Tapi ikannya juga ikan asli Pak. ikannya ikan asli beneran. Enggak berubah. Jadi orang penduduk situ memang sudah terkenal mas. Jadi kalau ada orang Mancing. ya nggak cuma orang mancing, orang jalan kalau lihat Renda terbang entah di mana pasti di wilayah itu pasti ada yang meninggal. Dan kebetulan pas saya sama temen itu lihat masuknya ke situ, dan ada orang pintar juga yang bilang kalau memang Grumbul itu tuh memang tempat singgahnya dia. Markasnya dia. Iya, markasnya dia di situ. Jadi banyak istilahnya lelembut yang berada di situ. Kalau saya mau mancing aja. Saya mau nyari ikan aja. Saya mau nyari belut aja. Saya enggak Tujuannya kita enggak. Iya. Istilahnya saya oke lah. Kita hidup berdampingan, sama-sama saling berdampingan, nggak ada yang saling mengganggu, saling menghargai, selesai kalau saya. Yang penting saya mancing, saya nyari ikan, saya nyari belut, selesai. Seperti itu kan. Itu beberapa yang pernah saya alami, mau di gunung, mau di wilayah di Pati, seperti itu mas. yang paling membekas lah istilahnya sampai sekarang ini ya. Iya, yang masih istilahnya nggak bakalan saya lupain ya beberapa cerita itu tadi. Benar-benar luar biasa sama saya bilang itu benar-benar waduh, mesti Pengalaman benar luar batas logika manusia gitu loh. Di luar logika bener Iya, tuh. Pak. Itu orang umum. mungkin mas sebagai penutup nih. Iya. Punya cerita nggak yang bisa pengalaman Mas Daniel yang baru-baru ini kan mana apa gitu kan? Kalau yang baru-baru saya udah nggak ada sih mas, saya jaring. Soalnya kan sekarang saya udah jarang naik gunung, udah bukan jarang lagi, saya udah nggak pernah naik gunung. Saya udah istilahnya gimana ya, saya kebanyakan di kota lah mas, jadi malah jarang. Situasi di situ seperti itu. Pengalaman itu didapat ketika Mas Daniel itu lebih cenderung bersahabat dengan alam dunia ya. Jadi lebih bisa mengenal alam itu mempunyai misteri yang benar-benar luar biasa besar sekali gitu loh Mas Arga. Itu memang benar-benar ya seperti apa yang kita alami juga. Betul. Kalau kita mau ibaratnya itu bersahabat dengan alam dan mau berkenalan sedalam-dalamnya apa yang terkandung di dalamnya, itu benar-benar banyak sekali pengalaman dan hal-hal baru yang tentunya membuat kita itu bisa semakin belajar dan menganalisa gitu loh. Yang jelas kita bisa menghargai alam. Benar sekali. Intinya Menghargai seperti dan itu. mengambil Mencinta. pelajaran Iya. hikmah. Iya. Jadi intinya itu
kalau orang kampung saya back to nature, kembali ke alam. Iya. Luar biasa. Luar biasa Mas. Nggak sia-sia Mas Arga kita kedatangan Mas Daniel yang jauh-jauh dari Semarang ke sini dengan cerita yang pokoknya Dan memiliki saya pun pengalaman. jadi ikut berimajinasi dan seakan-akan tuh saya terbawa di situasinya Mas Daniel dulu gitu. Luar biasa sekali. beribu-ribu kilometer banyak menaklukkan gunung. Yes, mungkin suatu saat juga Mas Daniel setelah pulang dari sini nanti bisa mendapatkan pengalaman yang sedemikian rupa lagi, nanti bisa diceritakan di Dua sisi. dua sisi ini Mas Daniel. Terima kasih Terima kasih banyak Mas Daniel ya. Kita lanjut lagi nyate lagi. Lanjut. Kita sate lagi. Oke teman-teman semuanya, begitu luar biasa dan begitu sangat mengagumkan sedikit penjelasan dan kisah misteri yang sempat dialami oleh sahabat kita tadi ya, Mas Daniel, salah satu tamu dari Semarang yang alhamdulillah bisa datang ke sini dan menceritakan semua pengalaman-pengalaman misterinya. Tentunya segala sesuatu kita ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya teman-teman semuanya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe, getarkan loncengnya, dan tentunya beri komentar di kolom komentar teman-teman semuanya. Like kalau kalian suka videonya dan share ke semua penjuru ya. Ya, begitu teman-teman. Pada akhirnya kami undur diri, kembali lagi di lain waktu, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Tetap komunikasi dan jangan lupa hubungi nomor yang tertera di bawah ini jika teman-teman memiliki kisah-kisah goib. Saya Arga Balarama Dan saya Rendra Cakra. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.